Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas kan? Jelas. Ya. Hmm, Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami meminta waktunya, Ibu. Mohon maaf banget minta waktunya untuk mewawancarai Ibu. Lalu kali ini kami akan memberikan beberapa pertanyaan tentang terkait yang akan kami sampaikan. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai sebagai hukuman yang mendidik. Bagaimana kita dapat mengintegrasikan konsep hukuman yang mendidik ke dalam pendekatan tersebut? Ya, yang sekarang kita kenal dengan disiplin positif ya untuk anak-anak yang kita terapkan. Jadi hukuman yang kita jadi apa ya? Ya bolehlah disebut hukuman gitu ya yang kita berikan biasanya di awal itu Bapak Ibu guru kan sudah punya kesepakatan kelas. Setiap mapel ya itu mereka punya, kemudian nanti kesepakatan kelas sendiri oleh kelas bersama wali kelas, kemudian endingnya adalah kesepakatan untuk seluruh siswa di SMP 15 yang ini biasanya kita masukkan ke dalam tata tertib ya. Dan pembuatan tata tertib itu bukan guru yang buat semuanya, tapi kami melibatkan anak-anak ya. Misalnya pakaian, anak-anak boleh pakai sepatu bebas warna putih dan sebagainya itu hari apa, kemudian anak-anak pakai ini apa, itu dibuat sendiri oleh anak-anak dan dituangkan dalam tata tertib. Nah, ketika anak-anak melanggar, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ya mereka senyum-senyum aja, karena ketika ditanya ngapain ngelanggar, cuma tersenyum aja ya, biasa anak-anak ya Mbak ya. Di tempo-tempo nggak apa insidental gitu, itu biasanya kami anak-anak MPK atau anak OSIS mereka akan sidak ke teman-temannya semuanya untuk melihat sejauh mana peraturan diterapkan. Misalnya pakai dasi enggak, mereka sepatunya sesuai warnanya enggak dengan hari dan sebagainya. Kemudian nanti kalau ada yang melanggar, maka hukuman yang dilakukan itu ya sesuai dengan yang sudah mereka sepakati bersama. Paling kalau misalnya pelanggaran itu, ya sepatunya akan ditaruh di tempat yang sudah disediakan di ruang guru. Anak-anak terpaksa nggak bersepatu, mereka boleh ngambil siang hari sepatunya begitu. Kemudian kalau hukuman ke masing-masing mapel ya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh guru dengan siswa. Intinya hukuman diberikan bukan untuk menjatuhkan anak, tetapi untuk memberi pengalaman kepada anak supaya mereka bisa berpikir bahwa besok saya tidak akan melanggar gitu. Kadang ketika ada satu anak yang mungkin melakukan pelanggaran, kemudian kita tanya aja, apa yang sudah kamu lakukan ini Bu? Nah, terus kerugian yang didapat oleh temanmu, dia bisa mikir sendiri. Terus apa yang mesti kami lakukan untukmu? Jadi biar dia mikir sendiri, oh iya aku yang salah, aku harus seperti apa. Gitu Mbak, mungkin penerapan hukuman yang dilakukan. Kalau hukuman secara fisik, benar harus lari, harus ini enggak kita lakukan. Ya kita menggunakan konsep disiplin positif aja untuk anak-anak. Izin bertanya, Bu, Ya. strategi efektif apa saja yang menetapkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan siswa? Strategi efektif ya. Ya, Ya. Jadi mungkin yang pertama, ini efektif ketika sudah ada komitmen di kelas itu. Ya, jadi yang pertama kita membuat komitmen atau kesepakatan bersama. Sehingga di situ sudah ada apa yang harus dilakukan, kemudian bentuk hukumannya apa yang harus dilaksanakan ketika anak melanggar itu.
Karena itu yang buat anak sendiri. Jadi yang kedua, komitmen itu dibuat sendiri oleh anak-anak, didampingi oleh Bapak Ibu guru. Kemudian biasanya itu kita ketik, kemudian ditempelkan di kelas masing-masing. Jadi anak-anak itu akan membaca kesepakatan yang sudah ada di sana. Mereka sudah tahu hukumannya nanti apa, sehingga mereka akan meminimalisir untuk tidak melakukan kesalahan. Kalau terpaksa sekali mungkin misalnya tidak boleh terlambat, tapi ternyata anak terlambat, maka di sana hukumannya juga sudah sesuai kesepakatan bersama. Oh, hukumannya kalau terlambat mungkin anak-anak menghafalkan atau menyanyikan lagu atau apa sesuai dengan kesepakatannya. Dan hukuman pun lebih bersifat mendidik, bukan secara fisik ya. Misalnya terlambat suruh lari sekian putaran dan sebagainya, itu enggak. Jadi mungkin itu strateginya ya yang efektif. Satu, dibuat komitmen bersama-sama, kemudian dua, komitmennya itu akan dicetak kemudian ditempel supaya semua siswa tahu dan setiap saat itu membaca begitu. Kemudian untuk di tingkat sekolah kan juga tata tertib tadi ada semacam poin ya, poin yang sudah dilanggar anak ada berapa, kalau ini ada sekian. Itu mungkin di kesiswaan yang hafal, saya nggak hafal Mbak untuk yang poin-poin untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Itu Mbak Sofa. Ibu, terima kasih. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa hukuman yang diberikan itu tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk belajar dan tumbuh siswa. Itu seperti apa, Bu? Ya, yaitu kayak yang tadi sudah saya sebutkan, ketika mungkin mereka melanggar, aja kenapa kamu melanggar. Kemudian kira-kira misalnya ada pertengkaran atau apa ya. Kemudian seberapa kerugian yang diperoleh oleh temanmu. Kalau itu dia sudah jawab, nah kalau kamu yang jadi kamu lihat yang kamu lakukan yang lain, nah kamu harus ngapain gitu. Mungkin minta maaf, kemudian mungkin kalau sampai ada semacam lugenya dia tanggung jawab gitu. Atau suka gojek, kemudian mungkin bermain di lapangan dengan begitu antusiasnya sampai memecahkan kaca misalnya. Pelanggaran kan itu ya, kita cuma tinggal pecah, siapa yang mecahin, kamu kerugiannya apa untuk sekolah, jadi ini. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Mengganti. Nah, dia nanti akan mengganti sendiri. Orek-orek tembok kalau ketahuan. Nah, kita cuma tinggal nanya gitu aja, sehingga mereka sudah bukan dia pembelajaran juga untuk anak, biar besok aku harus hati-hati mungkin. Jadi anak nggak takut. Jadi kemarin juga pernah ada anak gojek itu di depan, kemudian ada satu pot yang berisi tanaman yang di depan itu sesenggol pecah ya, cuman tersenyum aja Bapak Ibu guru, terus apa yang harus kamu lakukan? Mau ganti Bu? Nah, punya duit nggak? Akhirnya mereka urunan kemudian beli pot yang sama. Seperti itu Mbak, mungkin yang selama ini kita lakukan.